Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, para komentator kaum sebelah sepertinya semakin kehilangan akal, semakin bingung, dan sepertinya juga tidak tahu akan menyanggah dan merespon bagaimana caranya, dengan dalil bagaimana, dengan argumentasi yang seperti apa. Dan ini terlihat, sobat-sobat, dari komen mereka yang disampaikan di halaman komen channel saya, sobat-sobat. Dan sobat-sobat bisa melihat ya, di screenshot saya tayangkan bagaimana komen mereka yang sepertinya kebingungan, sobat-sobat. Dan sobat-sobat bisa baca kan bagaimana komen mereka. Komen, ada yang berkomen, Nabi tidak YouTubean. Ini kan untuk merespon konten saya yang kemarin, yang saya sampaikan bahwa fakta Nabi tidak tahlilan ini kan mematahkan seluruh dalil, 1001 macam dalil argumentasi untuk melegalkan amalan tersebut. Teori sebanyak apapun akan dikalahkan oleh satu fakta di lapangan, sobat-sobat. Kemudian komen yang satunya lagi mengatakan narasumber Ustadz di video itu, maksudnya Ustadz Puli, menyampaikan dengan ilmu dan dalil, sedangkan Anda modal ngeyel dan dalilnya itu saja, sobat-sobat. Nah, kemudian sobat-sobat, ada lagi nih ya komen yang lain yang mempertanyakan kenapa maulid ada yang bid'ah dan ada yang mubah. Padahal katanya Saudara Mugimin mengatakan di abad ke-8 para ulama mengatakan perayaan maulid bid'ah. Kenapa sekarang ada ulama palsu yang mengatakan mubah? Dan saya sudah berhasil menjadikan pengikut saya, ya, dikatakannya Saudara Mugimin menjadi munafik, sobat-sobat. Nah, inilah yang saya akan tanggapi, sobat-sobat, dan nanti juga saya akan memberikan cuplikan video masih dari Ustadz Puli ya, yang memberi penjelasan tentang maulid. Barangkali penjelasan Ustadz Puli ini bisa diterima oleh ya kaum sebelah, karena Ustadz Puli ini kan berada di posisi mereka. Ya, kalau saya yang menyampaikan, ya apapun yang saya sampaikan, tentu saja mereka akan menolak. Mereka akan menyalahkan apapun
yang akan saya sampaikan. Sepertinya seperti itu, sobat-sobat. Dan selama ini yang terjadi seperti itu. Nah, sobat-sobat, ya kenapa mereka saya katakan bingung? Ya kembali, mereka kembali kepada titik nol. Pemahaman mereka mengenai bid'ah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena dengan berkomentar Nabi tidak YouTuber, ini kan pemahaman yang salah. Kembali kepada titik nol. Padahal ya beberapa waktu yang lalu Komandan Laskar Aswaja Al-Qudsi sudah tercerahkan tuh. Ya, dia sudah paham yang dimaksud bid'ah yang dimaksud oleh sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah pinar. Setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat di neraka. Saudara Al-Qudsi ini paham bahwa bid'ah yang dimaksud Nabi itu dalam hal ibadah, bukan masalah dunia. Karena masalah dunia ya akan selalu berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, dan dari hasil kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kita mengenal internet. Dengan adanya internet, maka orang menciptakan, membuat medsos. Ya. Nah, salah satunya adalah YouTube. Ya. Kenapa Nabi tidak YouTuber? Itu kan pertanyaan aneh ya, kocak ya pertanyaannya. Ya zaman Nabi ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Orang belum tahu internet. Ya. Nah, apalagi menciptakan medsos, menciptakan YouTube. Ya. Nah, jadi kan ini kembali ke titik nol pemahaman mereka. Ya. Nah, kemudian yang mengatakan saya modal ngeyel. Dan dalilnya itu saja. Ngeyelnya di mana? Saya kan selalu memakai dalil dan argumentasi. Tidak asbun, tidak asal bunyi. Ya. Justru kan yang ngeyel mereka. Ya. Dan selalu menyerang pribadi. Selalu caci maki, mencela, memponis tanpa bukti. Lalu dalilnya katanya itu saja. Ya kalau kita bicara masalah bid'ah, ya dalilnya itu. Ya. Nah, ini kan juga aneh logikanya. Nah, kalau kita misalnya bicara masalah sholat, ya, adakah dalilnya kita harus sholat? Atau harus berwudu ketika akan sholat? Nah pasti kan dalilnya itu. Ya di surat Al-Maidah ayat 6. Kan pasti itu yang disampaikan. Kalau kita bicara masalah kewajiban berwudu dan sholat. Nah kalau kita bicara bid'ah, ya dalilnya itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah pinar. Kalau kita bicara mengenai kesempurnaan Islam, dalilnya ya Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini kusempurnakan agamamu dan kucukupkan atas kamu nikmatku dan aku rela, aku ridho
Islam menjadi agamamu. Nah pasti ini dalilnya. Ya, ya kan aneh logikanya. Itu karena kebingungan tadi, sobat-sobat. Tidak tahu lagi. Nak berdalil bagaimana, nak membantah, ya dengan cara apa. Akhirnya komennya kan asal bunyi. Ya tanpa dipikir lagi. Nah, dan secara sadar atau tidak sadar justru menunjukkan kelemahan mereka sendiri, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sebelum saya akhiri ya konten saya ini, ya mari kita simak dulu ya bagaimana penjelasan Ustadz Puli ya mengenai maulid. Nah, mungkin ini bisa membuat ya kaum sebelah ya bisa memahami. Ya, padahal kan saya sudah jelaskan ya, mana maulid yang bid'ah, mana maulid yang mubah. Kenapa ulama abad 8 membid'ahkan maulid? Ya karena maulidnya seperti yang dikenal. Ada pembacaan al-barjanji, kemudian ketika sholawat mereka berdiri, yang mereka sebut mahalul qiyam. Ketika itu mereka meyakini roh Nabi Muhammad datang di saat mereka mahalul qiyam. Dan mereka berdiri ya menghormati roh Nabi yang datang. Nah ini ya acara perayaan maulid yang bid'ah. Tetapi kalau kita memperingati, bukan merayakan, tetapi memperingati kelahiran Nabi dengan tausiah, nah di mana bid'ahnya? Nah, disinilah ya maulid menjadi mubah. Nah, sudahlah, sobat-sobat. Walaupun saya jelaskan berulang kali, mereka akan tetap ngeyel. Nah, baiklah, barangkali Ustadz Puli bisa membuat mereka tidak ngeyel lagi, sobat-sobat. Nah, ini cuplikan videonya, sobat-sobat. Taib, sekarang bagaimana dengan maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah maulid Nabi Muhammad bid'ah atau tidak? Ini pembahasan yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ayo kita sepakat dulu teman-teman bahwa maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'i at-tabi'in. Tetapi apakah Nabi Muhammad tidak ada perhatian sama sekali terhadap hari kelahirannya? Tidak. Nabi Muhammad memperhatikan hari kelahirannya, tetapi dengan cara yang berbeda. Ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, "Hadza yaumun wulidtu fi." Ini hari kelahiranku. Rasulullah merayakan hari kelahirannya setiap minggu, bukan setiap tahun, dengan puasa. Dan kalau kita mikir-mikir teman-teman, sebenarnya para sahabat tidak membutuhkan maulid. Maulid itu acara untuk ingat Nabi Muhammad, untuk baca sirah Nabi Muhammad, baca syama'il Nabi Muhammad. Nuansa atau suasana kenabian masih ada. Untuk apa mereka membutuhkan maulid ya? Pas waktu tabi'in juga, walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal pas waktu tabi'in, tetapi suasana kenabian masih ada. Di setiap desa kecil ada puluhan muhaddits teman-teman. Di zaman kita ini, kita berapa miliar? Coba teman-teman hitung sendiri ya. Ada berapa muhaddits? Sedikit sekali. Di sana, waktu itu, di setiap desa ada puluhan muhaddits, teman-teman. Tetapi setelah 3 generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in, umat mulai lalai. Makanya mereka membutuhkan satu hari di mana mereka ingat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka pelajari tentang sirah Nabi Muhammad SAW, di mana mereka pelajari syama'il Nabi Muhammad SAW.
Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi Uma, kalau memang mau satu hari untuk ingat sirah Nabi Muhammad SAW, kenapa di hari kelahiran? Kenapa bukan di hari lain saja? Kenapa mengkhususkan hari kelahiran? Dan jawabannya, emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian sirah? Emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian syama'il? Coba masuk masjid manapun di seluruh dunia, pasti sepanjang tahun selain hari Maulid pasti ada kajian syama'il, pasti ada kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum yang perlu cari kajiannya, bukan hanya di Maulid. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi Uma, acara Maulid ini penuh dengan musik, ya, musik yang haram. Bagaimana itu? Jawabannya, musik itu masalah khilafiyah. Jika antum menganggap musik itu haram atau antum mengikuti pendapat bahwa musik itu haram, maka jangan ikuti acara maulid yang ada musiknya. Salahkan musiknya, jangan salahkan maulidnya, ya. Kemudian mungkin juga ada yang bakal bertanya, Ustaz, maulid itu kadang-kadang penuh dengan ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat yang Allah tidak ridai. Jawabannya, ikhtilat itu haram di luar maulid dan di dalam maulid, di waktu maulid dan di luar waktu maulid, teman-teman. Maka jauhi ikhtilat. Ya, kalau ada acara maulid yang ada ikhtilatnya, tidak usah didatangi, ya. Dan salahkan ikhtilatnya, jangan salahkan maulidnya. Nah, jelas kan? Ya, bagaimana? Masih ngeyel? Ya, mudah-mudahan tidak lagi lah. Tapi ya, sepertinya sih sulit mereka meninggalkan sikap ngeyel. Sulit menerima kebenaran, sulit menerima kekalahan. Ya. Ya, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.